Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan judul pengelolaan lahan gambut dan pasang surut secara berkelanjutan. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rian Dwi Julianto. Saya Rumi Bahadur. Saya Marta Oliva Putri. Saya Ereski Sama Teresa. Saya Yoda. Saya Yulianus. Inilah video tentang materi kami. Selamat menyaksikan. Pengertian lahan gambut. Lahan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dibentuk karena adanya penimbunan atau akumulasi bahan organik yang berasal dari reruntuhan vegetasi di atasnya dalam kurun waktu yang lama. Akumulasi ini terjadi karena lambatnya laju dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik. Lahan rawa pasang surut terletak pada topografi datar sehingga sering terluapi dan tergenang air secara periodik. Berdasarkan jangkauan pasang surutnya, air membagi lahan rawa pasang surut menjadi dua zona, yaitu zona pasang surut payau atau salin dan zona 2 pasang surut air tawar. Klasifikasi tanah gambut secara umumnya merupakan tanah organosol atau hitosol. Tanah ini adalah tanah yang memiliki lapisan bahan organik dengan berat jenis dalam keadaan lembab kurang dari 0,1 gram per cm kubik dengan tebal lebih dari 60 cm atau lapisan organik dengan berat jenis lebih dari 0,1 gram per cm kubik dengan tebal lebih dari 40 cm. Berdasarkan tingkat kematangan tanah, gambut terbagi menjadi 3 jenis, yaitu fibrik, hemik, dan saprik. Fabrik yaitu bahan organik tanah yang sedikit terdekomposisi yang memiliki serat sebanyak 2/3 volume. Porositasnya tinggi dan daya memegang air tinggi. Lalu yang kedua yaitu hemik, yaitu bahan organik yang memiliki tingkat kematangan antara fibrik dan saprik dengan kandungan serat 1/3 sampai 2/3 volume. Dan yang terakhir yaitu saprik, yaitu sebagian besar dengan bahan organiknya telah mengalami dekomposisi yang memiliki serat kurang dari 1/3 dengan bobot isi yang lebih besar dari fibrik. Adapun klasifikasi pada lahan pasang surut yaitu selain topologi lahan, tipe luapan air, arti yang sangat penting dalam menentukan kesesuaian wilayah untuk usaha pertanian. Berdasarkan tipe luapan air pasang, lahan rawa pasang surut dapat dibagi dalam 4 kategori, yaitu 1. Tipe luapan A, yaitu suatu wilayah yang dapat diluapi oleh air pasang, baik oleh pasang besar maupun oleh pasang kecil. 2. Tipe luapan B, yaitu wilayah yang hanya dapat diluapi oleh air pasang besar saja, sedang pada pasang kecil air tidak dapat meluap ke petak sawah. 3. Tipe luapan C, yaitu wilayah yang tidak terluapi air pasang, tetapi air pasang mempengaruhi kedalaman muka air tanah kurang dari 50 cm dari permukaan tanah. 4. Tipe D, yaitu wilayah yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh air pasang, namun demikian air pasang mempengaruhi kedalaman muka air tanah pada kedalaman lebih dari 50 cm dari permukaan tanah. 5. Luapan A dan B sering juga dapat disebut sebagai pasang surut langsung, sedangkan tipe C dan D disebut sebagai pasang surut tidak langsung. Peningkatan produktivitas pada lahan gambut. Pada umumnya, lahan gambut sudah sangat produktivitas untuk ditanami berbagai jenis tanaman budidaya. Namun, masih terdapat beberapa pembatas faktor, yaitu pada media tanam, perakaran tanaman yang masih belum sesuai. Di sini terdapat 4 cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas pada lahan gambut, yaitu yang pertama, pengelolaan lahan air. Pengelolaan air di sini dapat kita lakukan dengan 2 teknik, yaitu pembuatan saluran drainase, dan yang kedua yaitu kita dapat membuat blok kanal pada saluran budidaya pertanian. Yang kedua yaitu pemilihan komoditas pertanian yang sesuai. Kita dapat memilah-milah berbagai jenis tanaman yang dapat tumbuh pada lahan gambut. Yang ketiga yaitu dengan pemupukan. Pemupukan di sini bertujuan untuk kesuburan tanah, karena seperti yang kita tahu lahan gambut masih sangat miskin akan unsur hara dan unsur mineral. Dan yang keempat di sini yaitu pengendalian muka air tanah. Pengendalian muka air tanah maksudnya yaitu kita dapat membuat saluran-saluran drainase pada lahan gambut yang bertujuan untuk mengukur kedalaman tanah serta pengaturan
pintu-pintu air pada lahan gambut. Kondisi pertanian lahan rawa pasang surut. Usaha tani di lahan pasang surut umumnya produktivitasnya sangat rendah, yang dimana mengandung senyawa pirit, masam, terintrusi air laut, dan beberapa bagiannya yang tertimbun dalam lapisan gambut. Dalam kondisi pertanian lahan rawa pasang surut ini akan membahas 3 bagian. Yang pertama, kondisi lahan. Lahan rawa pasang surut mempunyai sifat spesifik, diantaranya macam tipiologi, jenis tanah, dan tipe golongan yang berbeda. Spesifiknya tersebut mengandung makna bahwa potensi sebagai lahan pertanian akan sangat berbeda. Yang kedua, sistem tata air. Sistem tata air umumnya terdiri atas susunan primer, sekunder, tersier, dan kuarter, yang dimana fungsinya untuk mencukupi kebutuhan air bagi tanaman dan untuk memperbaiki kualitas lahan. Yang ketiga, pewilayahan kesesuaian lahan. Kawasan rawa yang luas dan bervariasi akan kendalanya akan menyulitkan pengembangan kawasan lahan rawa pasang surut pada lahan pertanian saat ini.